يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Islam adalah agama ilmu. Seluruh hasanah dalam Islam, baik itu ketuhanan, dalam syariat, dalam akhlak, semuanya berbasiskan dengan ilmu. Islam mewajibkan umatnya untuk mempelajari ilmu, bahkan perintah ilmu merupakan perintah pertama yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Alaq sebagai wahyu pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Imam Al-Bukhari bahkan menuliskan satu bab khusus dalam kitabnya, yaitu bab ilmu qoblal qawli wal amal. Jadi kewajiban ilmu sebelum berbicara dan beramal. Jadi di sini Imam Al-Bukhari menyatakan begitu wajibnya kita mencari ilmu, sehingga ada khusus tentang bab ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Dalam banyak ayat dan hadis dapat dijumpai perintah untuk berilmu. Seorang muslim tidak akan mampu mengimplementasikan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar jika tidak didasari dengan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam satu ayat bahwa hanya orang-orang yang berilmulah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Fatir, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kemudian dalam surat Al-Zumar
Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah ilmu. Sebuah seruan yang tidak dijumpai pada perkara-perkara lain. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman bahwa derajat orang-orang yang berilmu tidak sama dengan derajat orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak berilmu derajatnya mereka bersifat stagnan. Bahkan besar kemungkinan lambat laun akan mengalami kemerosotan yang pada akhirnya menempatkan pada titik nadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam sebuah hadis disebutkan, Kasir bin Qais berkata, "Saya pernah duduk bersama Abu Darda di masjid wilayah Damaskus. Lalu ada seorang datang seraya berkata, 'Wahai Abu Darda, aku ini datang dari Madinah Al-Munawwarah, suatu tempat yang jauh dari Damaskus. Aku menjumpaimu hanya untuk mendengar satu hadis yang pernah engkau riwayatkan yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang tidak untuk urusan dunia. Aku hanya betul-betul ingin mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut.' Lalu Abu Darda berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Dan sesungguhnya para malaikat Allah senantiasa akan membentangkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada para penuntut ilmu. Dan semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan di laut akan memohonkan ampun baginya. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan di saat bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang jauh berkelap-kelip. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham atau harta, namun warisan mereka adalah ilmu. Barang siapa yang memilikinya, maka ia telah mendapatkan keuntungan yang besar." Hadis riwayat dari Abu Dawud. Hadis di atas jelaslah menyebutkan beberapa keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di antaranya, ilmu merupakan salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan yang besar kepada para penuntut ilmu dengan membentangkan sayapnya, dan para makhluk ikut memohonkan ampun bagi para penuntut ilmu. Sungguh sebuah keutamaan yang tak terbayangkan nilainya. Dalam hadis lain disebutkan, pengetahuan seseorang akan agama Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu tanda kecintaan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan kebaikan yang melimpah kepada orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya limpahan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya paham dan menilmu Islam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pemberi dan pembagi rahmat, dan umat ini akan senantiasa melawan orang-orang yang menyelisih mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka." Begitu mulia dan tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Seorang muslim bahkan dibolehkan memiliki perasaan cemburu yang positif kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menegaskan, tidak dibolehkan seseorang memandang perasaan cemburu, perasaan iri, kecuali kepada dua golongan, yaitu pertama, kepada orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, lalu orang tersebut membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang hamba yang dikaruniai ilmu yang banyak, lalu hamba tersebut mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Al-Mutarif Ibnu
Suhair berkata, keutamaan ilmu jauh lebih banyak dan lebih baik dibanding dengan keutamaan amal. Jadi sebelum memang kita beramal, alangkah lebih baiknya dan diwajibkan kita mempunyai ilmu tentang amal yang akan kita kerjakan. Umar bin Khattab ketika berada di Madinah Al-Munawwarah didatangi oleh Nafi ibnu Al-Haris dari Al-Haris Al-Huzai, salah seorang pegawainya yang bertugas di Mekah. Ia bertanya kepada Nafi, kepada siapa engkau amanahkan tugas-tugasmu di Mekah? Beliau menjawab, aku serahkan kepada salah seorang budak saya di sana. Lalu Umar berkata, keheranan, engkau serahkan kepada budak? Nabi menjawab, ia seorang budak yang sangat memahami Al-Quran dan menguasai ilmu faraid, yaitu ilmu waris. Kemudian Umar bin Khattab berkata sambil memperlihatkan ketenangannya, aku teringat sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat sebagian hamba dengan Al-Quran dan akan merendahkan derajat sebagian yang lain. Sedang Jumat yang berbahagia, menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Ditegaskan kembali bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan salah satu sarana terpenting untuk mencapai kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadikan kita memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu disadari bahwa dalam proses menuntut ilmu ada beberapa peraturan dan persyaratan yang harus terpenuhi sehingga menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, seorang penuntut ilmu haruslah memiliki niat yang ikhlas, hanya niat ikhlas yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi betul-betul kita dalam mencari ilmu itu harus memurnikan ketaatan kita kepada Allah hanya dengan niat ikhlas kepada Allah. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kesenangan duniawi semata, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kesenangan duniawi semata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengizinkannya mencium bau surga di akhirat kelak. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan kitab Al-Quran ini bisa menjadi penolong bagi seorang hamba sebagaimana ia dapat pula menjadi bala, menjadi pemberat siksaan baginya. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, menuntut ilmu adalah ibadah yang tidak tertandingi selagi seseorang memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau ditanya, bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan dalam diri tatkala seseorang menuntut ilmu? Beliau menjawab, ia berniat untuk menghapuskan kejahilan, menghapuskan kebodohan dirinya dan orang lain. Jadi menuntut ilmu itu memang harus dengan ikhlas, karena dengan tidak ikhlas, kalau hanya dunia itu semata, itu tidak akan menjadikan jalan kita menuju surga. Dalam buku Tadhkirah As-Sami disebutkan, Ibnu Jamah berkata, ketahuilah bahwa seluruh keutamaan yang berkaitan dengan ilmu dan ulama hanya dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ulama yang solih, lagi bertakwa dan mengamalkan ilmu mereka, hanya mengharapkan keriduan, kecintaan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan tersebut tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak ikhlas atau mereka yang memiliki niat buruk saat menuntut ilmu. Demikian juga bagi mereka yang menuntut ilmu agar mendapatkan kesenangan duniawi semata, baik dalam bentuk keinginan untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta, penghormatan manusia, atau perasaan bangga memiliki pengikut yang banyak. Itu tidak akan menjadikan jalan menuju surga. Jadi kita niat mencari itu adanya betul-betul niat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ilmu bukan hanya sebatas pengetahuan yang dihafalkan, namun hakikat ilmu adalah pengetahuan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
Jadi ilmu tidak hanya disimpan dalam diri kita sendiri, tapi harus bermanfaat bagi kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Ilmu yang benar adalah ilmu yang dapat menumbuhkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ketenangan, kedamaian, kehusuan, dan sikap tawadu atau rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berkata, tuntutlah ilmu, niscaya kalian akan merasakan hakikat ketenangan dan kedamaian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'a ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin jemaat Jumat Al-Muhajirin yang berbahagia, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bermawas diri. Janganlah kita tertipu dengan diri sendiri, menganggap diri kita sebagai seorang yang berilmu, namun tidak mengerti apa-apa. Patut kita merenungkan perkataan Imam Asy-Syafi'i yang berkata, sikap tawaddu, rendah hati, sangat membantu dalam proses menuntut ilmu. Hendaknya engkau selalu merasa dan memposisikan diri sebagai orang yang masih belajar dan akan belajar dari siapapun. Apakah orang tersebut lebih rendah keilmuannya dibandingkan dengan Anda, atau orang yang sederajat dengan Anda, atau orang yang lebih pintar dari Anda? Sa'id ibnu Jubair berkata, seseorang akan senantiasa dianggap seorang alim selama ia masih belajar terus. Jika ia berhenti belajar dan menganggap dirinya telah pandai dan merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, maka sebenarnya ia termasuk orang yang paling bodoh. Biografi para orang-orang salih terdahulu menunjukkan, kadang mereka mempelajari sesuatu yang belum mereka ketahui dari murid-murid mereka. Imam Al-Humaydi, salah seorang murid Imam Syafi'i, berkata, saya pernah menemani Imam Asy-Syafi'i dalam perjalanan dari Mekah menuju Mesir. Selama perjalanan saya banyak belajar dari Imam Syafi'i, namun kadang beliau juga mengambil hadis dariku. Demikian kata muridnya, yaitu Al-Humaydi, murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ibnu Hanbal berkata, Imam Asy-Syafi'i berkata kepada kami, kalian lebih paham masalah hadis dariku. Jika ada satu hadis yang sahih menurut kalian, maka sebutkanlah kepada aku agar menjadikannya sebagai dalil bagi pendapatku. Itu dari Imam Syafi'i kepada murid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelajarilah agamanya, agama Islam, agar kalian dapat menyembah sesuai dengan cara yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa orang-orang yang berlimpah kebaikan adalah mereka yang bertafaqquh dalam agama ini. Pengetahuan yang benar tentang agama Islam merupakan kunci dari kebaikan dan pondasi amal soleh. Hanya dengan ilmu seseorang dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Dengan ilmu seorang hambanya tahu bagaimana cara berwudu, cara sholat, zakat, dan sebagainya. Dengan ilmu ia mengerjakan sholat dan puasa sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seorang hamba dapat menunaikan zakat, menunaikan haji, umroh. Kemampuan membedakan antara perkara-perkara wajib dengan perkara-perkara sunnah, semuanya adalah dengan ilmu. Bagaimana seorang hamba memilih jalan hidayah di saat dia dikelilingi oleh belantara khurafat, belantara bid'ah dan tahayul. Bagaimana seorang bermuamalah sesuai dengan syar'i, melaksanakan akad pernikahan dan lain-lain, semuanya adalah dengan ilmu.
Bagaimana menjadikan seorang muslim yang inspiratif bagi orang lain. Semuanya hanya dapat dijalani dengan apik berkat ilmu yang dimilikinya. Bahkan ketenangan dan keceriaan di hari akhirat sangat ditentukan oleh ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan, apabila seorang hamba telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal: sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang biasa mendoakan kedua orang tuanya. Marilah para jemaah yang berbahagia, kita ramaikan majelis-majelis ilmu, baik di masjid-masjid lain atau tempat-tempat lain. Di Masjid Al-Muhajirin juga kita senantiasa memfasilitasi para jemaah dengan beberapa kajian-kajian keilmuan. Dan tentu saja asuran ini kami tidak pernah bosan-bosan untuk menyerukan selalu bahwa marilah kita senantiasa mencari ilmu, khususnya mencari ilmu Islam, karena dengan mencari ilmu tersebut akan memudahkan kita menuju surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ma 'allamna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwalan muslimin warhis as'aruhum wa amnuhum fi awtaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wan nahyi 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar yadhkurukum waslahu min fadlihi ya'idukum fadhkurullaha akbar.